Salam. Siang. Pertama, kita wajib bersyukur kepada Allah SWT dan mengucapkan alhamdulillah kepada alamin atas segala nikmat berikan kita semua sehat, nikmat iman, Islam, terutama nikmat kesehatan yang kita semua bisa berkumpul pada hari ini untuk melaksanakan agenda prodi, yaitu saat ini sidang komprehensif atas nama Raja Ferdi Al-Hadi. Selanjutnya selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW dan Nabi ucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik, sebelum dimulai kami pastikan dulu saudara Raja Ferdi Al-Hadi apakah sudah siap hari ini melaksanakan sidang komprehensif. Siap. Sudah siap. Selanjutnya saudara Raja Ferdi Al-Hadi dalam kondisi sehat ya pastinya. Ya, sudah mempersiapkan segala sesuatunya sehingga menyampaikan pernyataan siap ujian. Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang komprehensif atas nama Raja Ferdi Al-Hadi dengan ini resmi saya buka dan dinyatakan tertutup untuk umum. Sidang komprehensif ini ada 3 sesi yang akan kita lalui. Sesi pertama paparan presentasi hasil ya, yang mana presentasi hasil ini adalah rangkaian daripada sebelumnya menunjukkan saran-saran yang diberikan sebelumnya. Pada hari ini hasilnya seperti apa. Sesi kedua adalah sesi inti, sesi pengujian tanya jawab. Di sini saya Pak Nur Jayadi selaku ketua sidang. Dari pengujian hari ini bersama tim ada Pak Syahrul Imardi sebagai tim penguji juga dan Bapak Francis Joromi juga sebagai tim penguji yang sebelumnya merupakan dosen penguji ya. Sesi ketiga nanti keputusan ya apakah dinyatakan lulus atau lulus catatan itu syarat ataupun bisa jadi gagal. Baik, kita persilakan presentasikan hasil. Boleh berdiri dulu, waktu kita batasi maksimal 8 menit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Nur Jayadi Mkom selaku Ketua Penguji, yang saya hormati Bapak Syahrul Imardi SPD MT selaku anggota penguji, yang saya hormati Bapak Franciscus Joromi Eskom Mkom selaku Sekretaris Penguji sekaligus dosen pembimbing skripsi saya. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Raja Ferdi Al-Hadi dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM 21100318020006. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya atau skripsi saya yang berjudul Implementasi Firebase Cloud Messaging untuk Sistem Pendaftaran Magang pada Bank Riau Kepri Syariah. Sebelum saya masuk ke pembahasan, adapun visi dan misi dari Prodi Teknik Informatika, yaitu visinya menjadi program studi teknik informatika yang unggul dalam pengembangan profesional di bidang data science, artificial intelligence, dan software engineering, serta mendorong kewirausahaan berbasis teknologi untuk meningkatkan daya saing global. Misinya, yang pertama, menyelenggarakan program pendidikan dan pengajaran di bidang teknik informatika yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, melakukan perbaikan dan pembaharuan proses pembelajaran secara berkesinambungan. Yang ketiga, melaksanakan penelitian dan inovatif bermutu di bidang data science dan artificial intelligence. Yang keempat, melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang bersifat pemecahan masalah yang dihadapi masyarakat dan industri. Baik, adapun pendahuluan pada slide selanjutnya itu yang dimana pendahuluan itu, magang merupakan komponen fundamental untuk memberikan pengalaman kerja bagi mahasiswa, mahasiswi atau siswa-siswi sebelum memasuki dunia kerja.
Bank Riau Kepri Syariah menyelenggarakan program magang dengan 253 peserta pada periode 2023, 423 periode 2024, dan 298 periode 2025. Namun pengelolaannya ini masih dilakukan secara manual. Sistem pendaftaran yang masih manual seringkali tidak efisien karena membutuhkan kehadiran fisik calon peserta magang untuk mendaftar, menyebabkan keterbatasan dalam hal waktu dan sumber daya. Sistem manual tersebut juga melibatkan kurangnya transparansi dan proses seleksi dan ketidakmampuan calon peserta magang untuk memantau status pendaftaran secara real time. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dibutuhkan sistem pendaftaran berbasis web dengan solusi modern untuk mengatasi permasalahan yang ada. Sistem ini dirancang untuk memberikan kemudahan akses, efisiensi, dan proses pendaftaran magang. Selanjutnya itu rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana merancang sistem pendaftaran program magang berbasis web yang komprehensif dan terintegrasi. Yang kedua, sejauh mana sistem digital dapat mengoptimalkan proses manajemen program magang di Bank Riau Kepri Syariah. Dan yang ketiga, apa dampak implementasi sistem pendaftaran online terhadap efisiensi, administratif, dan pengalaman calon peserta magang. Batasan masalah. Yang pertama, sistem yang dikembangkan fokus pada proses pendaftaran dan penempatan peserta magang. Yang kedua, pengembangan sistem menggunakan metodologi Rapid Application Development atau RAD. Yang ketiga, teknologi yang digunakan adalah PHP, natif, dan MySQL. Dan yang keempat, lingkup implementasi terbatas pada kantor pusat, kantor cabang pembantu, dan kantor kedai yang ada di Pekanbaru. Tujuan penelitian yang pertama yaitu mengembangkan sistem pendaftaran program magang berbasis web yang komprehensif dan terintegrasi. Dan yang kedua, meningkatkan efisiensi proses manajemen program magang melalui pendaftaran online dan penempatan. Dan yang ketiga, memberikan kemudahan akses bagi calon peserta magang untuk melakukan pendaftaran dan memantau status pendaftarannya secara real time. Manfaat penelitian bagi Bank Riau Kepri Syariah yaitu meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan program magang, mempermudah proses seleksi dan penempatan peserta magang, mengoptimalkan manajemen sumber daya dalam program pengembangan talent. Bagi calon peserta magang, yang pertama memberikan kemudahan akses pendaftaran melalui platform online. Yang kedua, meningkatkan transparansi proses seleksi. Yang ketiga, memungkinkan monitoring status pendaftaran secara real time. Bagi akademis, yang pertama memberikan referensi pengembangan sistem manajemen program magang berbasis teknologi. Yang kedua, menyediakan model transformasi digital dalam pengelolaan sumber daya manusia. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan sistematis dengan metode Rapid Application Development untuk mengimplementasikan sistem pendaftaran magang yang sesuai dengan kebutuhan Bank Riau Kepri Syariah. Pemilihan metode RAD memungkinkan pengembangan sistem yang cepat, fleksibel, dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna yang dapat diuji secara iteratif. Metode penelitian dirancang untuk memastikan solusi yang dikembangkan dapat mengatasi permasalahan pendaftaran magang secara efektif dan efisien dengan melibatkan stakeholder dalam tahap pengembangan sistem. Tahapan penelitian. Yang pertama itu ada studi pendahuluan, yang dimana pada tahap studi pendahuluan dilaksanakan identifikasi masalah yang ada pada proses pendaftaran magang di Bank Riau Kepri Syariah. Yang kedua, pengumpulan data, yang dimana teknik pengumpulan data yang dimanfaatkan pada penelitian ini terdiri dari observasi dan wawancara. Yang ketiga, perencanaan persyaratan, menganalisis hasil pengumpulan data untuk menentukan kebutuhan sistem, mengidentifikasikan fitur-fitur yang akan dikembangkan dalam sistem. Selanjutnya itu ada desain sistem. Ada beberapa tahapan perancangan yang dimanfaatkan pada tahapan perancangan, yaitu UML dan antarmuka atau interface perancangan database. Yang kelima, ada pengembangan sistem, yang dimana pada tahap pengembangan sistem proses pengkodean dilakukan berdasarkan desain sistem yang telah dibuat sebelumnya. Pengembangan sistem melibatkan penulisan kode program menggunakan bahasa pemrograman yang sesuai, implementasi fitur berdasarkan kebutuhan pengguna. Yang keenam, pengujian sistem, yang dimana tes akan dilaksanakan pada sistem yang sudah dibangun. Dari pengujian ini adalah untuk memastikan bahwa sistem dapat berfungsi dengan baik pada objek yang telah diteliti. Yang terakhir itu ada implementasi, yang dimana tahapan implementasi merupakan fase final dalam penelitian ini, dimana sistem yang telah dirancang akan diterapkan pada objek penelitian untuk dioperasikan secara dengan tujuan yang telah ditetapkan. Hasil pengujian black box yang dimana telah dilakukan secara komprehensif pada sistem pendaftaran magang
dengan menguji 16 fungsionalitas yang terdiri pada 3 modul utama, yaitu halaman HRD pusat dan admin cabang dan peserta magang. Hasil pengujian menunjukkan bahwa semua fungsionalitas berhasil dijalankan sesuai dengan ekspektasi yang telah ditetapkan. Hasil ini menunjukkan bahwa sistem telah siap untuk diimplementasikan dan dapat mengatasi permasalahan pendaftaran magang manual yang dihadapi oleh Bank Riau Kepri Syariah. Hasil pengujian black box yang dilaksanakan pada 26 Juli 2025 hingga 30 Juli 2025 dengan melibatkan HRD, admin cabang dan peserta magang sebagai responden penggunaan kuesioner Google Form yang mengukur 16 aspek utama sistem. Pengujian dilakukan setelah responden mengeksplorasi sistem demo selama 2-13 menit, kemudian mengisi kuesioner evaluasi dengan skala Likert 1-5. Hasil UAT dihitung dalam bentuk persentase dengan kriteria kelulusan minimal 81% yang disebut kategori sangat setuju. Hasil UAT menunjukkan tingkat penerimaan yang sangat tinggi dengan persentase kelayakan sistem mencapai 87,92%, 844 dari 960 skor maksimal. Dari 192 total respon, sebanyak 76 respon memberikan penilaian sangat setuju dan 116 respon memberikan penilaian setuju, sangat tidak setuju, setuju, tanpa ada respon negatif seperti netral, tidak setuju maupun sangat tidak setuju. Hasil ini berada pada kategori sangat setuju. Range yaitu didapatkan 81% sampai 100%, yang menunjukkan bahwa sistem telah memenuhi ekspektasi pengguna dan dinyatakan layak untuk diimplementasikan di Bank Riau Kepri Syariah. Selanjutnya itu ada pembahasan implementasi sistem pendaftaran magang Bank Riau Kepri Syariah berhasil mengatasi permasalahan pengelolaan data magang yang sebelumnya dilakukan secara manual dan tersebar di 14 cabang termasuk kantor pusat. Dengan metode Rapid Application Development, sistem dikembangkan secara intensif dan iteratif untuk memenuhi kebutuhan pengguna dengan fitur-fitur utama mendukung efisiensi operasional. Sistem yang dikembangkan memiliki berbagai fitur utama antara lain pendaftaran online, manajemen percabang, penilaian berbasis kriteria dan bobot tertentu, integrasi notifikasi otomatis melalui WhatsApp, autentikasi multi-role, dan dashboard monitoring real time, serta kemampuan ekspor dalam format PDF. Hasil pengujian Blackboard terhadap 16 fungsionalitas menunjukkan tingkat keberhasilan 100% yang mencerminkan stabilitas sistem dan kelayakan implementasi. Kesimpulan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan menggunakan metode RAD, mengimplementasikan sistem pendaftaran magang berbasis pada Bank Riau Kepri Syariah dapat disimpulkan sistem berhasil mengatasi permasalahan pengelolaan magang yang sebelumnya dilakukan secara manual dan tersebar di 14 cabang kantor termasuk kantor pusat yang sering menimbulkan kendala dalam proses pendaftaran, penempatan hingga monitoring peserta. Sistem yang dikembangkan telah disesuaikan dengan alur kerja dan ketentuan manajemen magang di lingkungan Bank Riau Kepri Syariah melalui penerapan fitur-fitur seperti pendaftaran online, upload dokumen, penempatan peserta ke divisi, penilaian kinerja, serta notifikasi otomatis menggunakan Fairbus Cloud Messaging. Studi pendahuluan, yang dimana sistem yang telah dibangun sebaiknya terus dikembangkan dengan menambahkan fitur pelacakan aktivitas peserta magang seperti monitoring kehadiran harian dan pelaporan tugas untuk menunjang proses evaluasi kinerja secara menyeluruh. Saran yang kedua itu pengumpulan data, penggunaan Fairbus Cloud Messaging sebagai media notifikasi otomatis sudah tepat, namun di masa depan disarankan integrasi dengan notifikasi email sebagai alternatif saluran komunikasi agar informasi tetap tersampaikan meskipun pengguna tidak aktif menggunakan WhatsApp. Yang ketiga, diharapkan sistem ini tidak hanya diterapkan di kantor pusat dan cabang Bank Riau Kepri Syariah wilayah Pekanbaru saja, namun dikembangkan secara terpusat agar diterapkan di seluruh jaringan kantor pusat Bank Riau lainnya. Sebagai langkah strategis dalam transformasi digital pengelolaan sumber daya manusia. Terima kasih. Saya kembalikan ke ketua penguji. Oke, silakan kembali. Pertama, memastikan di sini judulnya adalah menerapkan implementasi Fairbus Cloud Messaging. Ya. Iya Pak. MCM, tapi di dalamnya nggak ada terkait MCM. Bisa ditunjukkan mana saya lihat MCM, teorinya dan seterusnya.
halaman 2 Pak. Cuman halaman 2 Pak. Wah, Iya. dia tapi di belakang. Belakang. Iya Pak, latar belakang. Halaman 2 terbelakang. Secara teori nggak ada apa TMC? Tidak Pak, enggak Mana dia dimasukkan. juga nggak halaman kok memang begitu? Apa TMCM? Cari-cari apa TMCM? Nggak ketemu. Di halaman 2 juga mana TMCM? Di halaman 2. Nggak ada. Oke. Tidak ada, Pak. Nanti dilanjutkan. Baik Pak. Kemudian saya masih ingat betul ini kan sistem ini adalah misalkan dari Gusti ini mau magang di Bank BKPI, Iya. daripada ke sana dia bisa melihat ataupun melihat semacam dashboard atau informasi bahwa ada peluang untuk masukkan pengajuan untuk tempat magang free ataupun mungkin ada apa ya kuota sekian gitu ya dari bulan ini ke bulan ini itu sudah dikerjakan. Kalau untuk itu langsung ke portal pendaftarannya Pak. Ya, oke. Berarti kan kita tahu sebelum daftar berarti tahu ada kuota sekian. Gitu. Iya, Pak. Kita tahu. Nah, itu kemarin permintaan pertama saya itu hanya satu. Itu harus diimplementasikan. Kalau diimplementasikan langsung ke sistem Bank BKPI berat karena sistem itu besar. Saya minta diletakkan di kita berasa tembus meletakkan di sosmed salah satunya di official IG-nya. Iya. Dan mana dia? Kalau di BKPI bukan. Ya Pak, mohon maaf Pak, kalau untuk implementasinya sudah saya lakukan kemarin Pak di Bank Ria Febri Syariah. Cuman mengenai keputusan dari pimpinannya itu belum Pak, kalau untuk waktu dekat sekarang Pak. Sampai harapan minimal ada informasi terkait bahwa pendaftaran magang ini dilakukan secara online, maksudnya pantauan dan seterusnya yang menjadi ini kan kita menyelesaikan masalah di sana kan gitu ya. Iya. Ada masalah di situ kita memberikan solusi. Betul sih. Nah, paling tidak ada semacam pengakuan bahwa walaupun penerapannya mungkin nggak tahun ini, tapi paling tidak korporasi untuk pengakuan di Bank BKPI ini akan memakai ini walaupun tidak ditanamkan dalam sistem di utama, namun di sistem digabung dalam sistemnya Bank BKPI, tapi paling tidak dimuat di sosmednya minimal kan itu. Iya Pak. Nah, itu juga belum tercapai. Belum Pak. Oke, gitu. Baik, kita akan melakukan pengujian lebih lanjut. Pertama silakan kepada Pak Syarul. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pertama selamat ya. Aja tadi sudah sampai ke tahap ini. Ya, untuk demikian membutuhkan ujian ya, secara komprehensif baik pada seluruh tema sampai ke poin kesimpulan dan saran ya. Ya. Artinya akan baik sekali sebetulnya kita coba tanyakan verifikasi hal-hal yang mungkin bisa jadi di luar apa yang sudah ditulis ini sampai tidaknya. Baik Pak. Nah, itu yang mungkin kita akan coba lakukan secara komprehensif ya. Ya, tapi karena waktu terbatas mungkin 20 menit ya. Ya, mungkin saya lebih kepada fokus pada hal-hal yang mudah-mudahan nanti bisa dilakukan oleh pihak penguji lainnya. Baik Pak. Saya mungkin masuk tadi sudah dijelaskan Pak Jaya ini kemarin terkait dengan FCM ya. Iya. Dan ini bagi saya ini sangat fundamental sekali karena memang judulnya itu ya, dan hasil kesimpulan juga sangat jelas ya. Itu membahas tentang FCM. Ya, cuma tidak nampak gitu ya bahasan secara teori
referensi ataupun ya, pembahasan pada proses ya, yang mungkin perlu dapat gambaran ya, sehingga nanti apakah FCM itu penerapannya ada atau tidaknya ya, seperti apa gitu. Jadi mungkin saya nggak tahu ya apa masalahnya kemarin sehingga FCM itu terlupakan. Gimana Pak? Terkait FCM itu. Terkait FCM Pak. Itu fiturnya sih Pak. Fitur FCM itu tidak bisa dipergunakan lagi Pak. Untuk providernya itu tidak bisa dipergunakan lagi. Artinya FCM yang kamu maksud sini sebentuk apa gitu? Ini Pak dengan Fonte Pak. Fonte Pak namanya Pak. Iya. Kamu rubah atau seperti apa? Dia tetap menimbulkan notifikasi juga Pak, cuman berbeda apa ya, teknologinya tetap sama, cuman berbeda fitur gitu aja sih Pak. Cuman tujuannya tetap ya, ini kan dikaitkan dengan hasil ya. Iya. Kamu menyimpulkan ya, di bagian akhir itu ada FCM-nya gitu ya. Tapi justru di sini kita tidak menemukan itu gitu ya. Dan bahkan saya baca dari batasan kamu. Nah, di sini kan lebih kepada metodologi RAD gitu ya. Ya kan? Iya Pak, RAD Pak. Nah, ini bagaimana ini gitu? Apakah FCM ini dilupakan atau ditarik dari mana gitu sehingga FCM ini muncul? Apa maksudnya? Kenapa? Hah? Enggak paham Pak. Nah, kamu kan menulis judul FCM Iya Pak. ya. Nah, menggunakan metodologinya RAD ya. Iya Pak. Nah, menyimpulkannya FCM. Nah, FCM itu dari RAD lagi gitu kan? Ya tidak. Nah, jadi bahasan kamu itu sebetulnya kalau kita urut gitu ya, jadi batasan itu harusnya kan ada gitu ya. Iya Pak, harusnya ada Pak di batasan. Dan itu nggak ada gitu. Termasuk kalau tadi kamu jawab ada di latar belakang halaman juga, saya baca juga, saya nggak baca juga gitu ya. Gimana nih caranya? Di mana kamu membahas FCM-nya gitu? Lupa saya masukkan di batasannya Pak. Ya, bukan hanya di batasan. Saya pikir di bagian yang lain juga ya. Saya tadi pertanyaannya di batasan gitu, tapi ternyata Pak Nurjayati melihat ini ternyata banyak tempat malah nggak ada gitu ya. Dan kamu tidak mengkonfirmasi di halaman berapa FCM-nya. Nih, Berarti tidak ada. enggak, belum dibuat Pak. Nah, kok tiba-tiba hasil kesimpulan FCM? Karena fokusnya kemarin pada toranya sih Pak, karena tidak terwujudnya itu Pak FCM. Ya, artinya kamu harus merujuk ke situ dulu gitu ya. Jadi ketika FCM-nya yang dibahas, FCM-nya ditampilkan apakah ada rumusannya gitu ya, Baik Pak. ataupun hal-hal konteks lain yang bisa ditampilkan terkait dengan FCM gitu ya. Saya juga sudah mencoba mencari-cari nih gitu ya. Ya, mudah-mudahan saya tidak bisa berharap beda dengan Pak Nurjayati gitu. Ternyata ini bisa sama nih karena poin utamanya malah nggak ketemu gitu. Ya. Baik Pak. Ini gimana nih, kita lanjutkan atau seperti apa gitu ya? Ya karena apa? Karena ini terkait dengan hasil. Ya. Nah, itu yang pertama ya. Jadi kalau FCM adalah pilihan kamu, maka pilihan itu diperkuat banyak hal ya, secara teori, rumusan atau segala apapun, referensi, bahkan mungkin lebih kepada proses bagaimana FCM-nya diuji gitu ya. Ya karena dia dimanfaatkan. Nah, kita kan di sini bercerita tentang ada tujuan dan manfaat ya. Tujuan itu mengembangkan sistem. Nah, bagaimana FCM menunjang sistemnya. Yang kedua, bagaimana meningkatkan efisiensi. Ya. Nah, artinya FCM ini membantu untuk meningkatkan efisiensi prosesnya. Nah, bagaimana prosesnya gitu. Nah, bisa nggak kamu kasih gambaran? Kalau untuk FCM itu Pak, gimana suatu pendaftaran itu bisa dilacak langsung Pak tanpa harus membuka website yang langsung Pak?
Ya, jadi apa yang menjadi indikator atau yang dilihat? Notifikasinya tadi Pak. Jadi notifikasi itu tidak ada FCM. Iya Pak. Jadi tidak ada bahasan lebih jauh tentang FCM-nya. Tidak. Berarti dengan kata notifikasi selesai. Iya Pak. Iya. Iya. Jadi nggak usah dong kalau nggak usah pakai istilah macam-macam gitu ya. Implementasi notifikasi message gitu aja barangkali gitu ya. Nah, sementara kan sini file jelas nih, jadi Firebase Cloud. Ya. Nah, Firebase Cloud itu berarti kan message-nya ada di situ. Ya. Jadi bagaimana implementasinya itu yang mau kita uji gitu ya. Nah, sehingga kalau kita cerita tentang manfaat penelitian apa tujuan penelitian itu tergambar. Ya, nah, belum saya menguak ke dalam nih ya. Ayo. Sampai di situ saya mungkin agak terkecoh dengan sempro kemarin ya. Oh, ini tidak menjadi fokus kita gitu ya. Dan terlihatnya baru hari ini gitu. Ya. Iya. Nah, ini saya ragu untuk melanjutkan lebih jauh karena akan sumir nanti ya hasilnya. Ya. Nah, kenapa? Karena coba kamu jawab dulu gitu ya. Di batas masalah pengembangan sistem menggunakan metodologi RAD. Nah, di sini kan yang ditonjolkan RAD-nya. Iya Pak. Berarti yang dimanfaatkan untuk pengembangan sistem RAD berarti, Ada Pak. bukan FCM-nya. Nah, sini kan kita bicara tentang implementasi FCM ini. FCM ya. Iya Pak. Ya. Nah, di tujuan penelitian kamu mengembangkan pendaftaran sistem pendapat program magang berbasis web yang komprehensif dan terintegrasi. Nah, mengembangkan di sini berarti terkait dengan RAD kah atau dengan FCM-nya? Kalau ini lebih ke RAD-nya Pak. RAD-nya berarti. RAD-nya Pak. Nah, berarti RAD-nya ditonjolkan dari awal. Oke Pak. Baik Pak. Ya. Ya, jadi bukan FCM-nya kalau begitu. Baik Pak. Ya. Baik. Karena FCM-nya justru malah menjadi bagian dari proses yang dilakukan di RAD mungkin. Baik. Ya. Iya. Nah, bagaimana kamu menjawabnya kalau yang diminta itu FCM-nya gitu ya, bukan RAD-nya? Bagaimana? Bagaimana Pak? Apa jawaban kamu? Kalau yang diminta itu FCM-nya bukan RAD-nya. Apa jawabannya? Mungkin nanti bakal saya tambahkan Pak. Untuk FCM. Ditambahkan. Iya Pak. Itu lebih diperjelaskan lagi Pak untuk FCM Pak. Oke, kalau kamu ingin menambahkan, kita jawab pertanyaan yang kedua, poin kedua dari tujuan penelitian, meningkatkan efisiensi proses. Itu tujuan ini untuk bagian mana dan dapat dari mana, dan bagaimana cara membuktikan itu efisien. Dengan pendaftaran secara online Pak. Efisiensi itu didapat dengan online. Terus mengujinya gimana? Terbukti itu efisien atau tidak? Bagaimana cara mengujinya? Dengan penggunanya langsung Pak. Dengan penggunanya. Iya. Nah, uji yang kamu lakukan kan UAT. UAT kan? Iya. Nah, terkait dengan UAT, ya, kita jawab pertanyaan apa? Batas tujuan nomor 3C, memberikan kemudahan akses bagi calon peserta. Berarti kamu menjawab itu atau menjawab poin nomor B? Dengan web itu memudahkan atau terjadi efisiensi? Memudahkan. Kalau efisiensi?
Jadi harus ada alat bukti. Efisiensi itu kan ada perubahan berarti ya. Dari kondisi awal tidak efisien menjadi lebih efisien. Artinya dari waktu mungkin awalnya butuh waktu panjang gitu ya, kemudian bisa diperpendek, berarti terjadi efisiensi. Itu efisiensi waktu. Efisiensi itu kan tidak hanya cerita waktu ya, banyak hal yang bisa diefisienkan, tenaga gitu ya. Iya. Nah, jawaban kamu tadi mungkin dengan menggunakan web bisa nggak itu dijawab? Bisa ya, artinya selama ini mungkin harus datang gitu ya. Kita langsung. Nah, cuma pertanyaannya tadi Pak Jai sudah bertanya ya, pinginnya karena ini tidak bisa digabung atau dihybridkan ke sistemnya yang bank Gapri, setidaknya di-linkkan lewat media mereka, medsos mereka seperti IG gitu ya. Iya. Dan medsos-medsos yang lain. Kenapa? Karena tujuannya di sini juga untuk ya bukan hanya branding atau mungkin apa, untuk media promosi bagi mereka, tapi membuktikan ya sistem ini ya berbeda atau terpisah gitu ya. Bisa. Dan terpisahnya itu legal gitu, bukan ilegal. Ya, nah itu harus ya ada buktinya gitu. Ya, jadi pembuktiannya ya setidaknya mereka harus berani menaruh link yang kamu berikan, sehingga ketika ada calon mahasiswa, katakanlah dari mahasiswa standing mesti ya, itu ya terbukti dengan link yang diberikan, ya itu mereka bisa akses ya. Nah kenyataannya kan itu belum. Nah gimana nih kamu menjawabnya gitu? Ini kan untuk membuktikan ini semua kan, tujuan penelitian kamu kan. Nah kalau itu nggak tercapai gimana? Mungkin dengan untuk menunggu waktu kesepakatan dari pimpinannya Pak, mungkin dengan surat izin penelitian Pak. Maksudnya Izin penelitian itu kan di level awal. Sekarang ingat UAT itu ada berapa proses ya? UAT itu ada 5 proses. Yang pertama kamu rangkum hasil pengujiannya, sudah kamu tulis. Hasilnya berapa persen? 92% tadi. apa? Persentase hasil UAT ini berapa? 87,92. 87%. Nah, langkah kedua kamu identifikasi masalahnya. Kira-kira apa impact-nya atau defect yang kamu lakukan ketika kamu lakukan uji UAT ya. Dan kira-kira persoalan itu dijawab dengan cara apa? Itu langkah kamu yang kedua. Itu sudah kamu lakukan. Apa yang hasilnya kamu dapat? Langsung mendemokan aplikasinya langsung Pak, langsung ngasih akses ke peserta magang yang langsung Pak. Nah, Untuk apa? mengujinya gimana caranya? Pengujian. Peserta magang itu kan pesertanya, belum calonnya. Iya Pak. Jadi aplikasi kan buat calon peserta magang. Iya Pak. Ya. Jadi identifikasi masalah seperti ini harus diuji dengan cara seperti itu. Ya. Nah itu langkah kedua. Yang ketiga, analisis hasil pengujian. Nah, apakah sudah memenuhi dan sesuai ekspektasi atau belum? Sudah Pak. Yang 100% kan baru uji black box kan. Iya Pak. Kalau UAT-nya baru 87%. 87%. Nah, apa kesimpulannya? Kalau dari perhitungan skalanya Pak, sangat setuju Pak bahwasannya website itu bagus untuk diimplementasikan. Dari 81% sampai 100% itu bisa Itu dikatakan artinya apa tuh? Siap digunakan? siap digunakan Pak. Atau tidak? Siap Pak, siap digunakan. Siap digunakan. Iya. Nah, ketika ini sudah siap digunakan, maka masuk ke proses yang kelima, rekomendasi. Nah, rekomendasi itu diwujudkan dalam bentuk kesepakatan dengan pihak magang. Itu level UAT ya. Iya. Jadi kalau di UAT nggak sampai yang ke nomor 5, kamu gagal. Ya. Nah, gimana bentuk kesepakatannya? Ya diimplementasikan gitu. Kenapa? Karena dari proses 1 ke proses nomor 4 jalan, proses nomor 5 nggak jalan.
Kan kendalanya itu justru di nomor 1 sampai nomor 4 ya. Tinggal di nomor 5-nya. Lalu di mana masalahnya gitu? Harusnya itu dikerjakan gitu. Artinya setidak-tidaknya nih yang keluar buat kamu ya. Saya tanya apakah yang lain sepakat atau tidak. Kamu setidak-tidaknya mendapatkan surat rekomendasi dari Bank Kredit yang menyatakan mereka siap untuk mengimplementasikan hasil kerja kamu. Itu solusi yang paling awal. Artinya apa? Ini belum nih ditaruh di link, ya nggak apa-apa. Tapi mereka sudah siap. Buktinya apa? Mereka mengeluarkan surat rekomendasi. Paham ya? Nah, jadi level pelaksanaan UAT jalan, kalau tidak gagal. Ya. Nah, ini terlepas dari tadi kita bicara FCM gitu ya. Baik. Nah, sementara FCM-nya saya nggak tahu nih. Ya, ini kan bentuk notifikasi yang kamu sampaikan kan. Nah, kita belum lihat nih. Coba kita tinggal lihat dulu aplikasi sistem yang kamu buat. Apakah FCM jalan atau tidak? Izin Pak, namanya Raja buat ngasih siapa? Nama Bapak. Bebas. Udah bebas, taruh aja kenapa? Lah, sebut aja lah, apa harus terlalu Ya. ada yang lain. Ada yang lain. Buat tahun 95 lahir ya. Ya, bebas. Ini buat kayaknya buat Orang aja. Biasanya disebutkan itu atas balita. Tapi itu balita. Ini Pak. Jadi peserta magang itu Pak belum bisa menerima notifikasi selagi pengelolaan atau yang HRD-nya Pak, penerimaannya itu Pak belum di-approve Pak atau ditolak gitu. ya notifikasinya di mana? Ini Pak. Bentuknya? Bentuk notifikasinya Pak. Oh. Bentuk notifikasinya langsung melalui WhatsApp Pak. Karena menggunakan Fonte itu dia ngambil API dari WhatsApp Pak. Ya mana? Kamu lakukan karena mengacu kepada tujuan dan manfaat penelitian ini. Tujuan dan manfaat penelitian ini, ya. Nah, tujuannya sudah jelas tadi sudah kita bahas, rasanya baru tercapai ya. Iya, Pak.
Yang kedua manfaatnya lagi nih, ya, karena manfaat ini yang mengunci gitu ya. Ya. Yang kamu kerjakan tercapai atau tidaknya, karena yang merasakan di sini. Makanya saya kembalikan tadi, kalau propos ini diajukan ke banknya, banknya bilang kami merasakan bermanfaat. Maka poin pertama, manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut. Bagi bank Kepri Syariah, kamu memberikan poin A, B, dan C. Coba jawabannya apa? Itu yang kamu jawab dulu. Yang di rumusan masalah. Ya, terjawab tidak? Manfaat penelitian itu. Tidak kan? Tidak. Kenapa? Karena tidak langsung ke objeknya gitu ya. Jadi bank Kepri di sini hanya untuk sekedar judul, jadi bukan sebagai pihak yang kamu jadikan sebagai objek dengan kamu. Nah, jadi justru poin pertama ini tidak terpenuhi. Nah, kita lihat poin yang kedua, bagi calon peserta magang. Nah, kebetulan kamu UAT-nya bukan ke calon peserta kan? Iya, Pak. Kamu lakukan ke siapa? Pesertanya semua. Pesertanya itu persoalannya. Ya. Jadi kalau bagi saya, kalau memang tujuan manfaatnya dirasakan oleh calon peserta, kamu harus cari random. Orang lain lebih. Ya. Ke mahasiswa belum magang, ya sudah selesai itu. Baik, Pak. Ya. Bukan kepada peserta magang yang sudah jelas gitu ya. Justru kamu mencari persoalan yang mereka tidak bisa paham ya prosesnya, dan mereka butuh proses itu clear. Kalau mereka sudah tahu prosesnya, ya tinggal ini saja selesai gitu ya. Ya, kalau ini kan ya betul-betul manfaatnya dirasakan oleh calonnya, sehingga dia bisa mengatakan saya nggak bingung. Ya, saya bisa mengatasi poin pertama, memberikan kemudahan, yang kedua meningkatkan transparansi. Ya, di sini kan tidak ada transparansi yang kamu uji, nggak ada kan? Karena orang sudah lewat gitu. Yang ketiga meningkatkan memungkinkan monitoring status pendaftarnya. Nah, kita uji tadi nggak apa-apa gitu ya. Tapi poin yang lain kan tidak terjawab, ya kan? Ya. Nah, saya nggak tahu nih apakah butuh perbaikan lanjut gitu ya untuk membuktikan poin ini, ya, supaya kamu betul-betul hasilnya ini benar-benar sesuai gitu ya. Baik. Nah, mudah-mudahan 1 minggu ke depan masih cukup gitu ya. Insyaallah. Nanti sekarang kita dengar dari pendapat penguji yang lainnya. Nah, poin yang ketiga, manfaatnya bagi akademik dan peneliti. Ya, memberikan referensi. Bagi saya ini nggak ada masalah. Ya, menyediakan model transformasi digital dalam pengelolaan sumber daya. Ini bagus gitu ya. Artinya apa? Ini memang ke depan gitu. Depan. Ya, ya ke depan artinya kalau ini benar, kalau ini salah, jadi nggak benar ya. Nah, makanya FCM itu nggak bisa kamu buang begitu saja. Poin-poin lainnya juga nggak bisa kamu buang begitu saja. Ingat, UAT itu pengalaman gitu ya. Ya, kalau saya cocok-cocok aja gitu mau pakai susu nggak apa-apa. Ya, dan poin-poinnya sama saja kan. Cuman objek konteksnya beda, itu aja. Ya, mungkin itu poin awal ya perlu saya ujikan ke kamu. Ya, saya ingin masuk ke poin belakangnya saja karena waktu terbatas. Saya ingin melihat kesimpulannya. Poin nomor 1 bagi saya nggak ada masalah. Tinggal ya kalau memang belum sesuai kamu rombak berarti pada kesimpulan pertama. Ya. Artinya betul-betul UAT itu diberikan pada yang bersangkutan. Artinya objek yang bersangkutan terserah siapa orangnya, intinya adalah calon gitu ya. Yang kedua, sistem pendaftaran yang akan dikembangkan telah sesuai dengan manajemen. Nah, ini dia tadi yang saya tanya. SOP-nya pakai freedom gitu ya. Dan kamu belum mendapatkan itu, ya. Sehingga nanti hasil notifikasinya itu sesuai. Oke ya. Nah, jadi bukan asumsi kamu, ini kesimpulan kamu tidak masalah nih, tinggal benar atau tidaknya saja lagi. Ya, pokoknya udah benar gitu ya. Ya. Cuma isinya benar atau tidak itu lagi ya. Artinya dia otentik atau tidak.
Nomor 3 apalagi ya, karena itu terkait dengan uji empirik hasil realisasinya gitu ya, apalagi kalau kita bicara secara real time ya, itu otomatis harus sesuai dengan yang sebenarnya yang poin terakhir terkait dengan saran nih ya. Bagi saya saran kamu ini justru apa yang kamu harus dapat ya. Ya, tapi walaupun ini tidak dilakukan, anggaplah pelacakan aktivitas peserta magang, menentukan kehadiran dan pelaporan tugas. Saya pikir ini bagian dari proses magang itu sendiri, dan saya pikir ini nggak repot-repot juga. Ya. Tapi karena ini tidak kita bahas dari awal, ya nggak apa-apa gitu ya. Ya. Tapi bagi saya ini justru bagian dari kita magang. Ya, cuman apa namanya, karena kita juga bicara tentang bagaimana mereka mendaftar. Yang perlu membuktikan proses pendaftarannya berjalan dengan benar, ya. Dan artinya pihak rekomendasi dari pihak bank tadi benar jalannya gitu, jangan sampai tidak dapat sama sekali, itu bahaya. Ya, poin nomor 2 tentang saran penggunaan FCN kembali ke FCN. Kamu menyarankan integrasi dengan notifikasi email sebagai alternatif. Ya, karena ada masalah dengan tidak pengguna WA gitu ya. Benar. Betul. Saya pikir email itu walaupun tetap terpakai sampai sekarang, dia lebih jadul dibandingkan WA. Kalau kita bicara real time, WA, ya, artinya ini enggak jadi saran gitu. Tapi sebagai bentuk pilihan boleh. Artinya apa? Ini bisa kamu lakukan ya, untuk menjawab WA-nya gitu ya. WA-nya seperti tadi misalnya ya, harusnya Pak Jaya masuk, ternyata karena kelebihan nomor nggak masuk. Ya. Cara ngeceknya gimana? Via WA, via email. Artinya apa? Dua kondisi gitu ya, dua notifikasi ya. Kita itu jalannya berbarengan gitu ya, bukan menjadi pilihan. Karena kalau dikasih pilihan justru ya ini saling bermasalah gitu. Paham ya? Jadi sebagai ini yang kamu lakukan. Paham maksudnya ya? Paham. Bukan menjadi pengajuan lagi gitu disarankan. Ya. Nah, saya nggak tahu nih, mudah-mudahan yang lain sepakat nanti ini ditambahkan gitu ya. Ya karena notifikasi itu ya artinya memang real. Jangan sampai kecuali ini ya, kamu bisa memastikan ketika dia tidak punya WA, feedbacknya ke kamu yang bersangkutan WA tidak ada. Ya. Artinya notifikasi itu masuk, kalau WA-nya nggak diterima gitu. Ya. Ya. Nah, kalau itu nggak bisa dilakukan, ya memang seperti tadi kita nggak tahu nih, cari-cari tunggu-tunggu, ya WA-nya nggak masuk gitu ya. Nah, kita masalahnya di nomor. Nah, itu kan masalah berarti. Iya. Ya. Jadi masalah seperti ini harusnya nggak terjadi. Artinya apa? Kamu harus lakukan feedbacknya gitu. Dan ketika feedback itu belum kamu dapat, nah pilihannya ada, itu email. Ya, dan email itu yang kemudian menjadi pilihan dalam konteks sekarang. Paham ya? Ya. Ya, jadi harapan saya ini bukan jadi saran, tapi kamu kerjakan. Ya, paham ya? Karena keterbatasan apa yang kamu kerjakan sekarang, ya soal WA tadi. Kecuali WA kamu bisa, notifikasi WA-nya bisa terjawab langsung oleh kamu sendiri dengan sistem kamu gitu ya. Tapi kalau tidak, maka pilihan ini bukan disarankan lagi gitu. Paham ya? Paham. Nah, poin nomor 3, ini yang sedikit jadi menurut saya ya. Diharapkan selain tidak hanya berada di kantor pusat dan cabang Bank Mandiri Country, kamu saja tidak bisa menembus cuma naruh linknya, tidak bisa. Betul, kalau kamu bisa lakukan itu, ini disarankan. Cuma bagi saya jadi persoalannya adalah ketika saya lihat di bagian abstrak kamu, abstraknya malah kemana-mana gitu ya. Ini dibahas mengoptimalkan pengelolaan magang di perbankan syariah. Kita bangga pria aja belum kemana-mana gitu. Kamu udah bicara perbankan syariah, itu umum sekali, semua bank syariah ada.
tidak hanya bagian saya. Jadi hati-hati menulis abstrak. Ya, kalau poin itu tidak ada poin yang kamu maksud, jangan kamu cantumkan. Ya. Oke. Nah, artinya ini sudah by rekomendasi nih, artinya sudah disetujui gitu. Oke ya. Jadi jangan kamu menulis seperti ini seakan-akan sistem kamu memang sudah disetujui oleh semua bangsa ini. Tidak kan? Tidak. Nah itu dia. Jadi jangan sampai kesimpulan kamu di abstrak ini sampai seperti itu. Ya. Nah, dan bahasanya mungkin lebih ya, narasi yang kamu bangun itu harus sesuai dengan ini gitu ya. Artinya peningkatan efisiensialisasi, transparansi dokumentasi, ya, kualitas pengelolaan data, infrastruktur, ya. Betul, tercapai itu. Insyaallah. Nah, kalau iya nggak apa-apa. Ya. Nah, cuma mungkin bahasanya seperti saya bilang, efisiensi gimana kamu mengujinya? Dan tidak ada efisiensi di situ. Ya, kalau kamu bisa buktikan, silakan kamu tulis seperti ini. Ya, tapi kalau tidak, ya, silakan dirubah narasinya, kalimat yang lebih tidak terkesan main aman gitu. Ya, apa adanya saja gitu. Ya, jadi silakan tulis apa adanya gitu, nggak usah terlalu, kalau bahasa di sini terlalu sempurna namanya. Ya, kalau terlalu sempurna seakan-akan benar nih ya. Evaluasi objektif melalui platform digital terintegrasi. Kalau terintegrasi itu artinya sebuah sistem digital itu sudah ada masalah kamu bisa lakukan. Kenyataannya kamu masih sarankan email, WA ada belum balas, ya. Apalagi semua platform digital itu udah jalan belum kan? Nah, itu dia. Jadi jangan sampai bahasa di sini terlalu perfect. Oke ya, sesuaikan saja dengan apa adanya gitu. Ya, mungkin itu dulu Pak. Baik. Ini mana nih baca? Ya, Pak. Tadi lanjut nggak kan? Oke ya. Tujuan utamanya. Saya mau ngulik yang berbeda juga. Ya. Ini konsentrasinya mobile, software, developer. Tahu apa maksudnya? Konsentrasi developer ini di TI kan ada dua, satu apa? Satu AI. Satu AI, satu lagi Mobile developer. konsentrasi mobile software developer. Tahu arah konsentrasi ini? Nah, pengembangan sistem, Pak. Pengembangan sistem. Pengembangan sistem, Development. developer pengembangan sistem apa? Tahu arah konsentrasi, tahu nggak? Mobile software developer, tahu arah konsentrasi ini? Nah, arahnya kemana? Ke AI juga? Enggak, Nggak, ya kemana? ke mobil, Pak. Mobile. Nah, ini mobile juga yang buat sekarang ini. Iya, Pak. Ke website, Pak. Nah, Website, Pak. bedanya website dan mobile apa bedanya? Sama. Sama ya? Ini ada dapat nilai, ada yang dominan B, plus, ada juga yang A. A ini ada dapat mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Apa yang dipelajari kemarin di IMK-nya? Apa yang didapat di sana? Interaksi. Waktu belajar di IMK, kayak mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Yuk. Kalau sistem multimedia, juga nih, apa yang dapat di sana? Desain, Pak. Desain, Pak. Di sana apa? Desain di kemarin tuh di Figma kemarin, Pak. Desain, Di Figma, Pak. desain di rumah. Iya. Pancasila dapat A juga, Pancasila 1. Keterangan Maha Esa, Pak. Sila keempat. Kemanusiaan yang adil dan beradab, Pak.
Sila keempat. Atau ulangi, Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa Pak. Terus Kemanusiaan yang adil dan beradab Pak. mana di sila Pancasila ada apa? 1. Pancasila itu 1. Ketuhanan Indonesia 2 kan itu. Iya Pak. Ayo. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Pak. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Pak. Sila kedua. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab Pak. Ya. Kalau ini manajemen proyek perangkat lunak ini dapat A juga, dapat apa? Yang berkesan di situ. Apa kesan mengikuti mata kuliah itu? Menpro ya, manajemen proyek perangkat lunak, apa yang dapat kemarin? Pak. Dapat kesan. Oke, saya mau minta buka itulah halaman apa enggak ada di sini misalnya. Halaman 36. Misalnya di Zoom. Di Zoom kan halaman 36. Maksudnya apa? Zoom. Karena apa tadi? Ya di zoom. Tahu zoom? Belum besar. Itu buat itu simbol-simbolnya dari mana? Draw.io Pak. Roio aja buka. Saya suruh sana lebih jelas. Yang tadi kalau tanya jauh itu mana? Kan di situ nggak? Maksudnya permukaannya sebelum dipindahkan ke sini karena apa? Ya, kalau saya suruh berbuat itu bukan email kan? Coba diklik salah satu atau judulnya atau di dalam lingkaran atau diklik. Tidak Pak. Hah? Tidak Pak. Bisa jadi? Bisa Pak. Oke, berarti ini masternya ya, dua besar itu. Maksudnya aktor ada 3 aktor ya, aktornya siapa aja tuh? HRD, admin cabang sama peserta magang. Gimana Pak? Yang besar HRD, HRD pusat itu maksudnya yang di pusat Pak. di pusat, Yang penerimaannya Pak. yang di Sudirman. Iya Pak. Yang sini. Yang bawah tuh, Admin cabang Pak. oh dia juga bisa mantau nanti kalau ada lokasi ataupun mungkin arahan dari pusat bisa melakukan login, memberikan penilaian, melihat laporan. Bentar, apa yang ke atas secara mengalas? Admin cabang bisa melihat apa? Bisa membuka apa ke atas? Membuka apa tadi? Terus iya panah yang dari cabang itu ke atas itu apa lagi? Oh
itu dia login Pak. Kalau di Dia mau ke PDF Excel. iya dia kan Beda. iya yang jelas login dulu gitu ya, login Iya, Pak. sebagai Login sebagai cabang Pak. cabang gitu. Dia bisa nampak notif gitu ya. Kan yang menentukan dari pusat ya, maksudnya Iya. menerima itu pendaftar magang itu, peserta magang itu pusat kan. Pusat Pak. Ya cabang nanti tinggal menerima ya, semacam notif gitu ya. Lebih tepatnya admin cabang itu mempunyai website juga Pak jika dibuat akunnya sama HRD Pak. Enggak, kan datanya ini satu nih si nama peserta mahasiswa satu ini kan mengajukan diterima di kantor pusat. Iya, Pak. Ya, kantor pusat itu nanti akan meletakkan di kantor cabang gitu. Iya. Kantor cabang nanti terpantau oleh admin cabang gitu maksudnya. Iya, Pak. Iya, di mana itu halaman browsernya? Memang di situ juga, login di situ. Ini Pak. Login itu ya. Iya. Nanti nampak notifnya alokasi dari kantor pusat berapa orang gitu. Iya. Enggak sih Pak, kalau untuk notifikasinya nggak ada Pak. Di halaman webnya. Iya, dalam webnya langsung ada Pak. Langsung nampak ini alokasi dari pusat sekian Pusat. orang gitu. Iya, Pak. Itu nampak. Nampak Pak. Oh gitu ya. Nanti saya akan situ tanya. Kemudian nah, itu dulu. Kemudian saya minta ini halaman 53 tuh maksudnya apa? Bulan di sini. Halaman 53 ini apa ini? Kalau dibahas bisa judulnya press diagram. Ini apa kotak-kotak ini apa? Halaman 53. Ini Pak. Halaman 53. Nah, di sini 53 di situ berapa? 52 tuh, 21 lagi. Ada. Nah, itu apa maksudnya ini? Ini sequence diagramnya Pak. Iya apa? Database-nya Pak. Oh, database-nya. Ini tabelnya lah. Ini ya? apa? Ini kelasnya Pak. Sorry Pak. Kelas. Sequence pula. Ya, Kelasnya, Pak. Ya, nah. Ini kotak-kotak itu maksudnya tabel ya? Iya Pak, tabel Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iya, 8 tabel maksudnya? Iya Pak. 8 tabel. Ya, Iya. yakin. Ada tabel cabang gitu ya? Iya Pak, tabel user, tabel peserta. Coba lihat halaman 76. Di sini 8, halaman 76 ada berapa ya? Itu ada berapa 76? Tabelnya. Halaman 76. Iya. Ada berapa? 76 tabelnya. Hitung ke bawah ada berapa? 1, Hitung yang keras. 3, Terus, 4, terus, 5, terus. 5 Pak cuma. Nah, di sini 53 ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kenapa beda? Maksudnya apa? Itu bisa dijelaskan kenapa beda? Kok masukkan Pak? Hah? Lupa saya masukkan Pak. Lupa masukkan. Iya Pak. Yang lupa yang masukkan yang mana 5 ini? Yang di Halaman 76 ini lupa. Oke. Masih belum. Coba buka apanya? Bongkar database-nya. Database-nya pakai apa? Oke. Ini Pak. SQL Pak. Oke, nama database-nya apa? BRKS Magang Pak. BRKS Magang. Magang. Mana dia? BRKS Magang. Tabelnya ada berapa di situ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Pak. Ya sama 8. Sama Pak, sama seperti yang di sini. Nah, di sini tadi baru 5 ya. Iya Pak. Coba saya lihat tabel peserta. Dia peserta di Database-nya Pak. ya database-nya. Strukturnya saya lihat. Memang tabelnya ada apa aja? Peserta, Cabang kriteria penilaian peserta. cabang, kriteria penilaian. Ini mengurangi poin ini. Membuat penguji
tabel peserta bukan. Ini Pak, tabel peserta Pak. Strukturnya itu ada apa aja? ID, nama lengkap, NIM atau NIS Pak, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, alamat, telepon, email, institusi, jurusan, semester kelas, jenis peserta, cabang, ID, tanggal mulai, tanggal selesai, surat pengantar, status pendaftaran, tanggal daftar, tanggal proses, catatan admin, rate, sama update Pak. Coba nama lengkap itu berapa? Apa data tipenya? Nama lengkap. Parcar Pak, Berapa lengnya? 255 Pak. Masih 255 ada Pak? Kepanjangan teksnya Pak, yang bisa di-input Pak. Terus jenis kelamin apa? Dan bukunya? Jenis kelaminnya enum Pak. Pilihan ya. Iya Pak, pilihan Pak. Laki-laki perempuan. NIM ke parcar ya? NIM parcar ya? Iya Pak. Harusnya Memang parcar ya? iya Pak. Tahu bedanya parcar dengan car? Tahu Pak. Apa bedanya? Kalau parcar dia bisa teks, bisa number Pak. Tapi kalau misalnya chart fokusnya ke number saja Pak. Ya, NIM baca ada campuran sih. Ada angka juga, ada huruf juga. Kalau saya NIM itu memang angka semuanya dia. Iya. Di kampus semua juga angka. Oke, berarti belum sesuai apa ya? Ini di sini udah sesuai tapi jumlahnya belum sesuai di sini ya. Baik Pak. Oke. Nah, Itu nama lengkap itu 255 Iya Pak. sepanjang itu. Iya, aturannya Raja buat 30 Pak, cuma ini kebanyakan kemarin. Oke, itu memakai 110 menit. telepon juga, telepon itu varchar ya. Ada nggak kombinasi dengan huruf ya? Nggak ada sih Pak. Itu varchar. Iya parcar. Harusnya Harusnya car Pak. car. Varchar 15. Itu bisa masuk dulu. Ya. Oke. Coba lihat outputnya di sistemnya untuk silakan halaman kelola cabang. Outputnya ini saya minta bukakan halaman atau penilaian admin cabang. Ini Pak. Penilaian admin cabang ini berapa? Tampilan yang halaman kedua. Penilaian di admin cabang Pak. Berarti kan login admin cabang ya? Iya Pak, lagi admin cabang Pak. Ini admin cabang ini satu. Iya Pak, satu Pak. Itu sudah ditetapkan sama HRD Pak. Coba penilaian formnya kayak apa? Mana? Ini Pak. Iya, ada penilaian Bang. Nah, ini Pak. Apa di situ? Ini Oh. untuk Kayak ini nih. Ini kan desainnya kayak gini nih. Tampilannya di situ mana? berapa Pak? Halaman 72. Mana tampilannya? Ya ini dia Pak, formnya Pak. Iya mana? Kok nggak sama? Beda. Ini kan Pak? Iya, kok nggak sama dengan itu? Kemudian apa namanya? Nilai. Apa judulnya itu? Inisiatif, Pak. Iya. Inisiatif, Inisiatif. kedisiplinan, kerjasama Berarti tim. catatan ya? Ya catatan Pak. Oke,
catatan, kerja sama tim, komunikasi, sama penyelesaian tugas Pak. Sama ya itu halaman di bawahnya tuh yang halaman yang output. Kalau cabang HRD ya Pak. Di mana tadi lagi? Ini Pak. Kalau cabang ada kode, nama cabang, kontak, nama cabang, kontak, kota. Nama laporan itu ada yang menandatangani itu harusnya, ya kan? Gimana Pak? Nama laporan itu misalnya kita print gitu data misalnya per periode, misalkan ini laporan data berisi misalkan ya berisi data peserta magang bulan ini gitu. Kemudian atau mungkin kita sortir berdasarkan asal wilayah Pekanbaru, luar Pekanbaru itu ada nggak saat itu? Di laporannya Pak. Ya mestian laporan tapi nanti mau lihat, saya mau lihat inilah mana yang magang di sini itu dari Pekanbaru atau dari luar Pekanbaru itu gimana cara memfilternya atau tersaji nggak di sini? Enggak Pak. Nggak sampai situ. Nggak sampai situ Pak. Terus kalau jumlah berapa sih sebenarnya tahun ini yang magang di Bank BPP itu bisa tersaji nggak? Jumlah ya Pak. Ya, Itu kalau di ekspor PDF-nya Pak itu langsung deh Pak. ya berarti enggak ya. Langsung Pak statistik Berapa pesertanya Pak. jumlahnya? Iya Pak jumlah. Ya, ini laporan global namanya ya. Iya Pak. Yang menandatangani siapa laporannya? Pimpinan cabang ya Pak. Bawah itu bawah. Ada situ. Belum ada Pak, belum Ada. masuk Pak. Ya berarti intinya ini ada mengetahui berapa jumlahnya ya. Iya Pak. Mana dia? Silakan. Di mana laporan jumlah? Iya, mahasiswa sekian, siswa sekian itu ada. Iya Pak, ini Pak. Oke. Terus distribusi ke kantor cabang mana-mana ketahuan nggak? Per kantor cabang ya Pak. Ya, Ini Pak. ada Biar ketahuan. di sini Pak. Itu ya. Iya, Pak. Statistik per cabang gitu. Ini jumlah pesertanya ya terpantau ya. Iya Pak. Oke. Ya. Oke. Ini Pak yang diterima papang terpusat itu ada 3 orang. Nah, cukup. Saya habis sayangnya habis waktu saya juga setengah 3. Nah, saya memastikan itu dan yang lain teori harusnya ada yang saya tanyakan. Tapi saya karena perkendalanya aja ini nggak ada di dalam ini saya nggak bisa lanjut. Baik Pak. Saya menguji kesesuaian. Ibaratnya ini belum pengujian saya masih mencocokkan di hasil seminar kemarin dan sesuai belum itu ya, jadi lah kira-kira ini mana gitu. Nah ini sementara nomor 3 udah ada kan saya tanya nih dari terapkan udah Pak saya tanya sekarang saya tantang karena dia tunjukkan. Oke dari saya cukup sementara ini kami silakan berikutnya ke Pak Frans. Masih ada waktu sedikit lagi. Ada sekitar kurang lebih 5 menit. Bisa ada bapaknya. Tanya. Raja, Ya Pak. nah, saya ini kecewa sama teman. Macam mana? Nggak tahu Pak. Nggak tahu Pak. Apa itu, Pak? Ini kan, padahal si permuda kemarin kan bilangnya iya Pak, iya Pak, iya Pak, iya Pak. Nggak ada ini. Apa yang nggak ada? Bukti kolaborasi ke Bang Riau ya Pak. Semua itu. Iya. Ya kan? Iya. Termasuk bimbingan nggak ada. Iya. Setelah saya hilang kan. Coba apa yang kamu baca-baca itu saat kamu temui. Nah, jadi nanti keputusan kalau keputusan ya dari tim penguji Anda gagal, maka itu bukanlah keinginan kami. Kami menilai secara objektif, Iya. ya. Iya Pak. Nah, maka apapun hasilnya
senyum kan? Iya. Nah, itu. Tapi kalau saya tidak ada senyum, itu apa artinya? Kabar buruk. Oke? Oke, Pak. Dari saya itu aja Pak. Terima kasih. Pak ada coba. Itu rekaman. Kalau ada apa yang mau itu dulu saya. Bisa tambah apa lagi itu? Aduh. Ya, sebetulnya hal fundamental itu apa ya? Karena ada yang terlupakan. Saya jadi tidak banyak melihat lagi kemana-mana. Tapi intinya itu ya. Ya mudah-mudahan masih ada pertimbangan. Jadi saya nggak terlalu yakin terkait dengan MCM itu ya. Iya. Jadi mungkin apa namanya? Butuh effort banyak buat kamu ya. Kalau masih bisa dilanjut, tapi kalau tidak kita lihat nanti. Di sini lebih banyak bicara RAD-nya sebenarnya sampai kok. Dan itu artinya proses RAD ini lebih kepada dikedepankan gitu ya dibandingkan FCM-nya gitu. Iya. Mungkin ini akan jadi solusi buat aku, tapi saya tidak terlalu yakin ini sama seperti menguji SEMPRO gitu ya. Cuma di RAD ini tadi saya lihat proses notifikasi segala macam. Kamu lebih banyak memilih mendelete ya. Tidak mengedit. Saya nggak tahu apakah ada masalah di kamu atau seperti apa gitu. Dan seperti sudah tercoba dilihat oleh Pak Mujayadi terkait dengan variabel dan segala macam yang tadi kebutuhannya tidak data-datanya ya tidak sesuai kebutuhan lah gitu ya datanya itu seperti penggunaan alamat yang begitu panjang, nama lengkapnya begitu panjang gitu ya. Tempat tanggal lahir begitu panjang. Artinya angka-angka ini kamu tahu efeknya apa, dampaknya apa dalam sistem. Nah, itu persoalannya. Kamu tidak mengerti apa yang kamu lakukan. Sementara RAD itu punya kelebihan dan kekurangannya ada di situ. Jadi ketika kamu tidak bisa melakukan sesuai dengan kondisi real yang kamu butuhkan, justru ini bermasalah bagi kamu. Ya. Karena kalau memakan resources yang cukup banyak, ya. Jadi kalau dibatasi sekian, dibatasi sekian, tujuannya apa? Karena itu akan mengukur resources. Ya. Jadi kenapa misalnya di KTP gitu ya, namanya jadi disingkat atau bahkan tempat tanggal lain disingkat, ya itu bukan masalah tempatnya kecil gitu ya, tapi bagaimana nanti sistem yang dibuat yang dikreat. Pengejar kamu itu terkait itu gitu ya. Dan artinya kamu punya landasan kalau saya buat segini karena nama orang pasti di KTP segitu, itu bisa jadi alasan. Kamu nggak ada alasan, itu persoalannya ya. Jadi jangan sampai membuat sistem itu lepas begitu saja. Udah taruh di sini kan nggak apa-apa, taruh 100, taruh 255 gitu ya. Ya dinulis gitu enak aja memang gitu. Tapi ketika sistem berjalan, kamu akan menemukan persoalan-persoalan. Dan itulah yang kamu harus kuasai, apalagi kamu sebagai seorang SD ya, software developer gitu. Ya, betul kan itu keluarannya? Ya, kamu harus paham gitu. Jangan sampai hal dasar seperti ini. Kenapa kamu pilih RAD saja? Saya yakin hanya sekedar memilih. Ya, ini sistem lama, metode lama ini ya. Jadi jangan sampai hal-hal yang seperti ini yang harusnya sudah kamu pahami dengan baik, ya. Tidak kamu pahami ya. Itu aja mungkin sekedar kasih. Ya, baik. Kami akan diskusi dulu ya. Iya. Ya. Silahkan keluar.